Yo, halo semuanya, selamat datang, dan kali ini mari kita lanjut untuk cerita dari light novel Classroom of the Elite volume 0 part keduanya yang akan melanjutkan cerita sebelumnya yang dimana Atsumi sudah berhasil membuat langkah pertamanya untuk mendirikan White Room. Dia sudah mengumpulkan para karyawan peneliti yang terlibat, bahkan dia itu memasukkan anaknya sendiri yaitu Ayano Koji Kiyotaka ke dalam White Room sebagai eksperimen. Kalian penasarankah sama perkembangan dari Ayano Koji di dalam White Room? By the way, video ini akan muncul pilihan yang cukup berat sih ya, tim Lolisu atau tim Yuki. Ya, buat kalian yang ketinggalan video sebelumnya bisa kalian cek aja playlist yang ada di deskripsi. Itu udah gua urutin ya seluruh cerita dari Classroom of the Elite yang telah kurangkum. So kalau gitu langsung aja, siapkan sabuk pengaman, mari kita mulai cerita dari volume 0 part keduanya, Ikusu. Atsumi yang dulu pakai mobil kecil yang tak terawat, kini dia udah punya mobil yang lebih bagus. Ditambah kini dia udah punya sopir pribadinya. Udah 3 tahun semenjak Atsumi dipercayakan mengurus White Room oleh Naoe. Semuanya berjalan aman dan lancar. Banyak orang-orang yang mau melamar jadi staff di dalam White Room. Dan kini semakin banyak juga investor dari para pebisnis yang memberikan investasi untuk White Room. Karena cara White Room itu sangat menjanjikan di mata mereka. Cuman White Room itu masih dirahasiakan dari publik, kecuali menyebarkannya secara diam-diam dari beberapa orang pebisnis. Kini anak-anak yang ada di dalam White Room ada sekitar 30% berasal dari anak-anak haram para orang kaya dan pengusaha. Sedangkan sisanya itu adalah anak-anak antah berantah latar belakangnya. Atsumi di sini udah punya angan-angan, jika White Room disetujui oleh pemerintah, maka dia itu akan dapat jabatan yang pasti nantinya. Atsumi udah mengurangi untuk muncul di dunia politik. Dia itu memilih untuk memperkuat hubungannya dengan para pebisnis. Di dunia bisnis, Atsumi itu pakai topeng sebagai politisi yang kaya raya. Walaupun Atsumi awalnya membenci Narumori karena masalah privilege-nya ya, tapi sekarang mereka itu malah jadi lebih sering berhubungan selama 3 tahun terakhir. Alasan Narumori sejauh ini mendukung Atsumi itu karena dia mempercayai kalau White Room itu akan bisa menyelamatkan anak-anak terlantar dan buangan. Di dalam pikiran Narumori, setelah mereka dirawat di White Room, mereka akan diberi kebebasan, yang dimana nyatanya itu belum bisa dipastikan anak-anak itu nanti akan dilepaskan atau malah dikekang. Di mata Atsumi, anak-anak itu nggak lebih hanyalah sebuah kelinci percobaan untuk mendapatkan jabatan yang lebih menggiurkan ke depannya. Atsumi mengajak Narumori ke White Room untuk menentukan kebijakan baru. Selama 3 tahun terakhir, Atsumi itu sengaja nggak melihat perkembangan para anak-anak yang dididik oleh Tsukase, Soya maupun Ishida. Atsumi itu mau melihat mereka melakukan tes komprehensif. Tabuchi di sini ditugaskan untuk memantau ketiga peneliti, jadi penasihat atau penengah di antara mereka ya. Para anak-anak yang dipegang Tsukake, Soya maupun Ishida itu akan dites untuk melihat anak yang dididik oleh siapa yang lebih unggul. Peneliti yang anak didiknya unggul maka akan jadi pemimpin. Semua anak-anak ini sudah berumur 3 tahun dididik di dalam White Room dan dinamai sebagai generasi pertama. Mereka udah bisa sedikit melakukan percakapan, memiliki pemahaman, kecerdasan, ego maupun keterampilan yang baik. Tapi nampak anak didik Tsukake itu punya perbedaan mencolok, yaitu ekspresi mereka itu datar kayak robot. Pertama, anak-anak itu akan diuji kepintaran dan kefokusan mereka. Anak-anak umur 3 tahun ini akan diberi soal anak SD, yaitu perkalian, pembagian, dan pengurangan. Kelompok anak-anak Ishida maupun Soya itu punya sikap dan reaksi yang sama terhadap soal ujian. Mereka itu langsung mengerjakan soal, sedangkan kelompok anak didik Tsukake itu nggak bergerak sama sekali. Mereka terlihat tenang, memastikan keadaan untuk tidak terburu-buru. Dan presentasi anak didik Tsukake menjawab benar itu lebih tinggi ketimbang anak didik Ishida maupun Soya. Metode didikan Tsukake itu rada keras. Kalau ada anak yang nggak bisa melakukan apa yang diajarkan, maka anak tersebut akan dapat hukuman. Tujuan Tsukake menerapkan ini adalah untuk mengembangkan pikiran yang matang, memberikan rasa sakit fisik maupun mental untuk mendorong mereka ke ujung ketakutan, sampai pada akhirnya ketakutan itu pun menghilang. Agar memastikan anak-anaknya itu dapat menyelesaikan masalah dengan tenang dan objektif, konsentrasi semua anak-anak itu sama setara dengan orang dewasa. Tsukake tiba-tiba menyetel musik di dalam ruangan tes tersebut, yang dimana itu mengganggu beberapa anak yang ada di sana ya. Anak didik Soya dan Ishida itu berhenti
berhenti mengerjakan dan melihat sekeliling. Sedangkan anak didik Susukage kelihatan masih fokus mengerjakan soal. Di bagian akademik, anak didik Susukage itu unggul jauh. Narumori yang melihat pendidikan Susukage yang tidak manusiawi, dia itu merasa marah. Tapi Atsumi itu menyuruh untuk orang luar nggak ikut campur. Selanjutnya pengujian motorik. Anak didik Ishida di sini unggul. Anak-anaknya itu pada lancar menggerakkan tangan mereka untuk membuat kerajinan. Sedangkan anak didik Soya itu menunjukkan gerakan dengan palang dan permainan luar ruangan. Untuk aspek fisik, anak didik Susukage itu punya kelincahan, kecepatan dan keterampilan yang luar biasa. Bahkan anak didiknya itu bisa main piano layaknya seorang profesional. Susukage menggunakan metode hukuman tadi ya. Kalau ada anak yang nggak bisa mempelajari hal yang diajari dengan waktu singkat, maka anak tersebut akan dapat hukuman tanpa henti, yang dimana itu dapat membuat otak secara alami akan memaksa anak tersebut untuk cepat dewasa. Atsumi merinding dibuat kagum dengan pendidikan milik Susukage. Cuman ada perbedaan mencolok dari anak didik Susukage ketimbang milik Ishida maupun Soya, yaitu emosi. Kalau Ishida dan Soya mereka mendidik masih dalam batas manusiawi, masih punya emosi manusia. Sedangkan pendidikan Susukage itu menghapus konsep emosi itu dari anak-anak. Karena Ishida dan Soya itu merupakan peneliti, mereka juga tuh hanya melihat anak itu sebagai objek eksperimen. Setelah melihat anak didik milik Susukage, mereka itu ingin mengembangkan konsep pendidikan milik Susukage tersebut. Akhirnya Susukage itu jadi pemimpin dan akan mengerjakan kurikulum, kebijakan serta pelatihan untuk generasi kedua. Menurut Narumori, pendidikan milik Soya dan Ishida aja udah luar biasa, membuat anak didik mereka berbeda dengan anak normal. Apalagi pendidikan milik Susukage yang levelnya tuh jauh banget. Tapi Narumori mempersalahkan tentang konsep anak-anak yang kehilangan emosinya. Menurut Narumori, emosi itu sangat penting bagi manusia dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Di sini Atsumi itu masih berpikir kalau semua itu masih kurang. Wetrum itu bisa berkembang dan memperoleh hasil, tapi itu dalam 10 tahun ke depan. Dan menurut Atsumi itu kelamaan. Jika seperti ini terus nggak ada perkembangan spesifik dari Wetrum, biasanya para investor itu akan menjauh. Maka dari itu si Atsumi itu mau mempunyai seorang anak dan memasukkan anaknya tersebut ke Wetrum sebagai sampel untuk membuat yakin para investor untuk investasi ke Wetrum ke depannya. Atsumi itu langsung ketemu Mika dan ngajak Mika untuk menikah. Tentu aja ini nggak ada unsur suka maupun cinta, hanya untuk saling manfaatin satu sama lainnya. Atsumi mau anak dari darah dagingnya sendiri dan Mika hanya ingin duit dari Atsumi. Atsumi itu menjelaskan kalau anaknya nanti akan menjadi kenaikan kekuasaannya. Tentu saja Mika di sini langsung gasken tanpa pikir panjang, dia itu mau mengandung anak dari Atsumi selama bayarannya itu cocok. Mereka itu akan pura-pura jadi pasangan suami istri selama 3 tahunan. Alasan Atsumi memilih Mika bukannya wanita lain untuk mengandung anaknya, karena Mika itu berasal dari keluarga nggak berpendidikan. Udah jelas dong gen milik Atsumi maupun Mika itu nggak unggul dan akan menghasilkan anak yang biasa-biasa aja. Yang dimana Atsumi itu ingin eksperimen untuk mengasah anaknya yang biasa itu nanti untuk menjadi luar biasa. Selain itu, Atsumi itu menilai kalau Mika itu nggak punya rasa keibuan, maka Mika itu nggak akan peduli dengan anaknya nanti dan akan dengan mudah menyerahkan anak tersebut ke Wetrum ya. Kalau misal Atsumi itu nikah sama perempuan yang sayang sama anaknya itu dan punya rasa keibuan, maka ibunya itu nggak akan rela anaknya dibuat eksperimen oleh Atsumi. Jadi itulah pertimbangan Atsumi untuk memilih Mika di sini ya. Singkat cerita, mereka nikah, Mika pura-pura jadi istrinya Atsumi, dipublish sekitar 1,5 tahunan, dan anak mereka pun lahir. Itu menghabiskan sekitar 1,5 tahunan setelah generasi kedua dimulai. Setelah anak itu lahir, Atsumi memberikan Mika uang cash sebesar 50 juta yen. Pas Mika mengandung anaknya, Atsumi itu ngasih bayaran per bulannya. Begitu cuan parah si Mika ya. Di sini Mika sempat tanya tentang anak mereka mau Atsumi apakan, tapi Atsumi di sini nggak menjawabnya. Soalnya Atsumi itu sama sekali nggak menceritakan Wetrum ke Mika. Mika yang udah bodo amat pun menandatangani kontrak atas nama anak mereka. Mereka itu masih akan menjadi suami istri resmi selama 2 tahun ke depan. Dan setelah 2 tahun tersebut mereka itu akan cerai. Atsumi itu sudah menyiapkan surat cerai mereka nantinya. Mika bilang ke Atsumi, jangan ceritakan aku kepada anak mereka nanti. Sebelum pergi, Mika di sini tanya apakah Atsumi pernah suka kepadanya. Atsumi menjawab kalau dia itu mengagumi sifat Mika yang mementingkan dirinya sendiri dan gila uangnya. Di sini
sini Atsumi menambahkan uang 3 juta yen sebagai hadiah perpisahan. Ini akan jadi pertemuan terakhir mereka. Tentu aja Mika nggak menolak uang tersebut ya. Satu hal lagi, Atsumi di sini menyuruh Mika untuk memberikan nama ke bayi mereka. Awalnya di sini Mika nggak mau ya, karena dia itu nggak punya hak untuk memberikan nama. Cuman Atsumi itu menganggap kalau nama itu nggak penting, jadi Mika bisa memberinya nama. Akhirnya Mika pun menamai anak mereka sebagai Kiyotaka. Atsumi yang mendengar itu hanya bisa terkejut. Nah, nama Kiyotaka ini adalah nama orang yang sedang dikejar sama Mika selama ini. Atsumi sudah menyelidiki hubungan Mika dan lingkungannya dengan membuat Tsukishiro menjadi intelnya. Jadi sebelum Atsumi mengajak Mika nikah, dia itu udah tahu kalau Mika tuh sedang tergila-gila dengan anak muda tampan dan kaya raya yang namanya itu Kiyotaka. Damn men, kasihan banget nih anak ya. Orang tuanya itu nggak pada serius kepadanya, bro kan si Kiyotaka. Dari generasi 1 sampai 3, mereka itu telah menaikkan level kesulitannya secara bertahap. Susukage yang dipercayakan memimpin generasi kedua telah membuat tingkatan level kurikulum 1 sampai level 10. Generasi 1 sampai 3 itu diberi level kurikulum secara bertahap, tapi khusus generasi keempat nanti, mereka itu akan lompat langsung memulainya dari level keempat. Mereka itu akan jauh menaikkan level kesulitannya. Di sini mereka itu menemukan beberapa masalah tentang angka putus sekolah per generasinya semakin meningkat. Itu akibat dari kemampuan adaptasi mereka yang rendah terhadap masyarakat. Karena anak-anak ini terus berada di dalam wet room sejak bayi tanpa memahami dunia luar. Mereka itu hanya melihat dunia luar dari gambar dan materi saja. Serta anak-anaknya itu kurang pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi itu, Ishida itu punya solusi untuk mengatasinya, yaitu menggunakan VR, Virtual Reality. Dengan menggunakan VR tersebut, anak-anak itu dapat mempelajari pengetahuan umum. Atsumi setuju dengan itu, dan di sini Atsumi sudah menilai kalau kurikulum yang diberikan itu udah baik-baik saja, tapi dia itu ingin menambah level kurikulum baru, yaitu kurikulum beta. Kurikulum beta ini ada di level yang berbeda, yang kategorinya itu impossible buat anak menerima kurikulum tersebut. Selama ini anak-anak generasi 1 sampai 3 itu masih mencapai kurikulum level 3. Kurikulum level 5 sampai 6 aja itu adalah batas dari perkembangan manusia. Apalagi kurikulum beta. Kurikulum beta itu jauh banget perbedaan kesulitannya. Susukage, Ishida, Soya, dan Tabuchi itu awalnya menolak ya. Tapi Atsumi itu hanya ingin memberikan kurikulum beta ini khusus ke generasi keempat saja, yang dimana di sana ada anaknya sendiri. Generasi berikutnya yaitu generasi kelima levelnya akan dikembalikan menjadi normal, yaitu menjadi level keempat. Atsumi di sini mau melihat batas dari manusia ya, apakah bisa mencapai kurikulum beta atau enggak. Atsumi nggak peduli jika anaknya sendiri itu nanti mati saat menghadapi kurikulum beta. Atsumi udah menyiapkan sekitar 74 anak untuk dimasukkan ke generasi keempat. Dia itu dapat anak-anak itu lewat organisasi Ohba di pasar gelap. Susukage lah yang telah menciptakan kurikulum beta, dan kini ia menyesal karena menciptakannya. Susukage menerima keinginan Atsumi untuk menambahkan kurikulum beta ya, karena dia itu ingin menyangkal kurikulum beta yang tidak masuk akal itu. Dan untuk anak-anak yang udah putus sekolah, jelas walaupun nggak sanggup mengikuti kurikulum wet room, kemampuan mereka itu masih tetap ada di atas orang-orang biasa. Para anak orang terkenal akan mereka jaga ataupun kembalikan ke orang tua mereka. Tapi untuk anak-anak yang antah berantah latar belakangnya, mereka akan dikirim ke fasilitas lain untuk dilatih agar nggak membocorkan tentang wet room. Di saat Atsumi dan para peneliti itu sedang rapat, tiba-tiba Narumori menghubungi Atsumi untuk mempertanyakan tentang keputusan Atsumi memasukkan anaknya sendiri ke dalam wet room. Narumori udah tahu kalau wet room itu punya konsep pendidikan yang nggak manusiawi. Narumori merasa kalau anak Atsumi juga itu pantas untuk mendapatkan rasa cinta dari kedua orang tuanya. Tapi di sini Atsumi nggak berniat untuk mengubah keputusannya itu. Lalu tiba-tiba Atsumi yang ingat kalau sebentar lagi Narumori punya bayi, dia itu menawari Narumori untuk memasukkan anaknya tersebut ke dalam wet room nantinya. Tentu saja Narumori menolaknya ya. Dia itu ingin memberikan kasih sayang ke anaknya. Ya di sini kelihatan banget ya kalau Atsumi tipikal bapak-bapak yang gak peduli sama anaknya mau mati ataupun apa, dia itu gak peduli. Sedangkan Narumori tipe bapak yang sayang ke anaknya. Warna putih adalah warna yang pertama kali Ayano lihat. Warna langit-langit di wet room itu putih semua. Pada awalnya Ayano sempat nangis karena kesepian merindukan orang. Tapi seiring berjalannya waktu, dia itu mulai paham kalau nggak akan ada orang yang menolongnya.
Entah itu nangis, marah, duka, dan sedih, para instruktur di sana tuh nggak akan peduli. Di umur 2 tahun, Ayano mulai sedikit paham dengan bahasa komunikasi. Sebagian anak-anak udah diajarin kata-kata dasar. Pada umur 2 tahun, pemikiran dan sudut pandang Ayano itu nampak berbeda ketimbang anak-anak yang lain. Contohnya saat instruktur itu menyembunyikan permen di salah satu tangannya. Instruktur menyuruh Ayano untuk menebak permen itu ada di mana. Anak-anak yang lain itu pada memilih kanan atau kiri. Tapi Ayano itu menjawab di belakang. Ketimbang dia itu memilih kanan atau kiri yang punya peluang sama yaitu 50-50, menurut Ayano di belakang punggung instruktur juga itu masih ada peluang yang lain. Dari sini instruktur itu mulai menyadari kalau Ayano itu adalah anak yang berbeda sendiri. Dia itu memikirkan adanya peluang lain. Ya, sejak umur 2 tahun si Ayano itu udah bisa pakai logika. Mungkin yang Ayano lakukan ini adalah hal yang luar biasa, tapi para instruktur itu nggak memberikan pujian sama sekali. Saat umur 4 tahun, anak-anak itu akan diberikan kurikulum secara bertahap. Sejak umur 3 tahun, mereka itu udah diajari membaca dan menulis. Kini mereka itu ada tes tertulis. Bagi anak yang nggak mencapai tingkat tertentu itu akan dikenai hukuman. Saat ujian, setiap anak itu wajib menulis dengan tulisan yang bagus. Generasi 4 yaitu generasi milik Ayano yang awalnya berjumlah 74 anak, kini tersisa 61 anak. Beberapa itu sudah tereliminasi di umur 3 tahun. Di ujian tertulis, nilai sempurna itu adalah syarat minimal, ditambah tulisannya itu harus cepat dan rapi. Ayano yang udah selesai duluan itu mengangkat tangannya. Saat Ayano memasuki umur 4 tahun, ini merupakan ujian tertulis ke-7 kalinya, dan dia itu meraih peringkat pertama selama 4 kali berturut-turut. Pertama kali Ayano ikut tes tertulis, dia itu punya rekor yang bisa dibilang itu buruk. Pertama dia itu berada di peringkat 24, lalu tes kedua di peringkat 15, dan di tes ketiga peringkat 7, dan sisanya Ayano itu mulai berada di peringkat pertama secara berturut-turut. Butuh waktu bagi Ayano untuk memahami cara kerja ujian tertulis ini. Sampai pada akhirnya dia itu bisa berada di peringkat pertama. Setiap tes tertulis itu diberikan waktu 30 menit. Sekarang Ayano mampu selesai tercepat daripada anak-anak yang lain ya. Jarak antara Ayano dengan anak kedua itu selisih 5 menit dan kini jarak itu semakin menjauh seiring berjalannya waktu. Lalu bela diri merupakan kurikulum yang diberikan saat berumur 3 tahun. Anak-anak udah diajari judo selama kurang lebih 3 bulan. Para instruktur itu nggak ngasih ampun ke anak laki-laki ataupun perempuan. Anak-anaknya itu akan dibanting dan dipukul. Mikuru salah satu anak perempuan yang udah nggak kuat lagi berdiri, tapi dia itu tetap dipaksa untuk berdiri dengan cara dipukuli oleh para instruktur. Bahkan Mikuru itu sempat muntah dan pingsan pada akhirnya. Pada awalnya banyak anak yang ketakutan maupun kesakitan, tapi sering berjalannya waktu, anak-anak seperti itu mulai berkurang secara alami. Karena mereka itu sudah terbiasa seperti itu, otak mulai menghilangkan rasa ketakutan maupun kesakitan. Selanjutnya pertarungan bergilir. Ayano punya catatan 144 pertarungan, 127 kemenangan, dan 17 kekalahan. Di sisi lain ada anak bernama Shiro yang punya keterampilan judo terbaik. Shiro punya rekor yang cukup bagus, yaitu 135 kemenangan dan 9 kekalahan. Ayano merasa senang saat berhadapan dengan Shiro karena dia itu bisa dapat pengalaman dari menyerang orang yang kuat. Di saat makan, instruktur meninggalkan anak-anak di meja. Sebenarnya nggak ada larangan untuk berbicara satu sama lainnya, tapi semua anak yang di sini memilih untuk saling diam aja karena nggak ada untungnya untuk saling ngobrol itu menurut mereka. Tapi ada satu anak yang unik di sini yang duduk di depan Ayano. Dia mengeluh tentang rasa makanannya yang nggak enak. Gadis tersebut itu bernama Yuki. Yuki tanya pendapat Ayano tentang rasa makanannya, tapi balik lagi nggak ada keuntungannya bagi Ayano untuk menjawab. Ayano tuh memilih untuk diam aja. Kemudian Yuki tanya ke Shiro yang duduk di samping Ayano. Secara mengejutkan di sini Shiro menanggapinya dengan menjawab dia itu juga nggak suka dengan rasa makanannya. Setelah makan di sana ada waktu luang dan Yuki nampak berjalan mengelilingi ruangan tersebut. Ayano hanya mengamati tingkahnya saja dari kejauhan dan saat si Yuki berada di depannya Ayano, Yuki terjatuh. Di sana Ayano mengeluarkan tangannya dan dia itu merasa aneh dengan Yuki yang tiba-tiba jatuh. Kemudian Yuki menjawab dia itu nggak lelah tapi jatuh. Itu aneh, berkata seperti itu sambil tersenyum ke Ayano. Ekspresi senyuman Yuki ini adalah senyuman yang pertama kali Ayano lihat. Soalnya instruktur ataupun anak lain itu wajahnya selalu datar dan Yuki nampak berbeda sendiri.
White Room itu memiliki aktivitas yang hampir sama setiap harinya, yaitu pagi jam 7 pagi bangun. Kemudian instruktur itu akan melepas elektroda atau kabel putih yang nempel di mereka ya, memeriksa kesehatan, kemudian melakukan catatan fisik seperti melakukan tes genggaman. Dan kalau ada anak yang nggak mencapai target minimum, maka itu akan dipisahkan. Jam 8 pagi itu sarapan bernutrisi dengan minuman suplemen. Dilanjut menjalani kurikulum dari bidang studi seperti belajar bahasa Jepang, matematika, ekonomi, maupun ilmu politik. Siangnya makan, kemudian dilanjut lagi kurikulum studinya, belajar sampai sore. Jam 5 sore latihan fisik, makan mandi, pemeriksaan kesehatan, dan ada waktu 30 menit bernama pertemuan. Semua anak disuruh berkumpul untuk membahas pelajaran yang mereka terima hari itu, diawasi oleh instruktur. Di pertemuan ini Ayano tuh hanya mendengarkan saja. Setelah itu waktunya tidur, dan itulah keseharian yang terjadi di dalam White Room. Selanjutnya, anak-anak itu akan melakukan tes tertulis khusus dengan tingkat kesulitan tinggi dengan diberi waktu 30 menit. Ayano tahu dia itu akan bisa mendapatkan nilai sempurna, jadi dia itu memilih untuk menahan diri. Ayano udah tahu gimana sistem dari White Room itu bekerja. Nilai dari dirinya yang memimpin itu akan menentukan tingkat kesulitan di generasi keempat. Kalau Ayano dapat nilai sempurna, itu akan membuat anak dengan nilai yang rendah kesulitan mengikuti, dan pada akhirnya akan banyak anak yang putus sekolah. Alasan Ayano menahan diri karena dia itu ingin untuk lebih lama mengamati dan mendapatkan pengalaman dari anak-anak lain. Dia itu ingin tahu gimana perasaan anak-anak yang lain yang lebih lemah dari dirinya. Di saat yang lain masih berusaha untuk mengerjakan, Ayano tuh udah selesai duluan. Saat waktu tuh masih tersisa 10 menitan. Lalu Atsuomi yang mengamati dari luar ruangan tahu kalau Ayano tuh udah selesai, tapi dia itu nggak mengangkat tangannya. Pada saat itu Atsuomi menghampiri Ayano dan mengatakan kalau orang yang punya kekuatan tapi memilih untuk menyembunyikannya itu adalah tindakan yang bodoh. Kiyotaka, よく覚えておけ。力を持っていながらそれを使わないのは愚か者のすることだ。Saat waktu habis, ada anak lain yang masih bersikeras untuk mengerjakan soal yang bernafas kencang sambil nangis. Anak itu takut untuk putus sekolah, tapi anak itu pada akhirnya diseret keluar oleh instruktur. Di umur 6 tahun, anak-anak akan disuruh mempelajari dunia luar melalui VR, Virtual Reality. Mereka semua akan diperkenalkan tentang kota, vibes orang-orang di jalanan, transportasi, maupun tentang sejarah. Ya, sebelumnya sejak dini mereka itu udah dikasih tahu kalau mereka nggak akan keluar dari White Room sampai beranjak dewasa. Jadi mempelajari dunia luar saat ini itu akan bermanfaat bagi mereka di masa depan nanti. Ayano sendiri kurang suka dengan kurikulum VR karena memunculkan halusinasi yang kuat, membuatnya itu mabuk 3 dimensi. Dan pada saat itu karena ada masalah dengan VR-nya, pelajarannya itu akan diganti dengan latihan intuisi dan daya ingat lewat permainan kartu. Ya, di latihan daya ingat ini Ayano jadi orang yang pertama yang bisa melewatinya dengan sekali percobaan dibanding dengan anak-anak yang lain. Di dalam White Room sendiri juga ada fasilitas semacam kolam renang gitu. 2 jam mereka akan gunakan untuk latihan berenang. 30 menit diajarin tentang berenang, 30 menitnya lagi itu bakal digunakan untuk balapan dengan diberi target waktu. Sisa waktunya digunakan istirahat atau berenang lagi, itu bebas. Biasanya Ayano gunain waktu istirahat itu untuk duduk di pinggir kolam sembari mengamati anak-anak lain. Hingga beberapa waktu lalu Yuki itu jadi yang tercepat di antara mereka ya dalam berenang. Tapi kini Ayano mampu mengunggulinya. Anak seperti Shiro dan Yuki, mereka sering dapat hasil yang baik di percobaan pertama, itu karena indera mereka ataupun intuisi mereka itu bagus. Sebaliknya Ayano tuh nggak punya kelebihan seperti Shiro ataupun Yuki, dan Ayano mengatasi perbedaannya dengan mereka itu dengan cara belajar dari dasar dan memperagakannya. Di sini juga Yuki semakin sering ngobrol dengan Ayano. Ayano tanya kenapa Yuki bisa tersenyum sebelumnya. Yuki menjawab kalau dia itu nggak tahu karena sekarang dia itu nggak bisa tersenyum. Tapi Yuki berpikir dia itu bisa tersenyum lagi kalau bersama dengan Ayano. Lalu di sini Ayano tuh berusaha untuk tersenyum juga, tapi dia tuh menyerah karena dia itu tidak bisa. Anak-anak biasa itu akan melupakan sebagian ingatan masa kecil mereka. Itu alami dan disebut sebagai amnesia infantil. Tapi untuk Ayano Koji, entah kenapa dia itu masih punya ingatan di saat dirinya berumur 2 tahun. Tabuchi menyebut kalau Ayano Koji itu adalah sebagai jenius. Kedua orang tuanya yaitu Atsuomi maupun Mika itu nggak cerdas, jadi hal itu nggak ada hubungannya dengan gen keturunan. Menurut Tabuchi itu adalah mutasi. Tabuchi itu ingin memanfaatkan bakat Ayano itu untuk meningkatkan pesaing di generasi
generasi lain juga. Dengan anak dari generasi lain menyadari keluar biasaan dari seorang Ayano Koji, itu akan membuat anak lain berpikir kalau dia itu juga bisa beri kesempatan untuk mencapai levelnya Ayano. Peneliti lain setuju dengan itu, dan karena generasi keempat itu diberi kurikulum beta yang dapat membuat anak-anaknya itu cepat tumbuh dewasa secara mental, saat usia SMP atau SMA maka umur mental mereka itu akan setara dengan umur 20 tahunan. Kekhawatiran mereka saat ini kalau anak-anak itu nanti berada di dunia luar, mereka akan terlihat seperti kekanak-kanakan dibanding dengan anak yang lain karena ketidaktahuan mereka terhadap dunia luar. Jadi untuk VR itu masih belum bisa sepenuhnya mengatasi masalah itu ya. Dan di sini Susukage lah yang merasa paling khawatir dengan anak-anak itu ke depannya setelah mereka beranjak dewasa nanti. Di saat semuanya rapat, ada Narumori itu mengunjungi White Room sambil membawa anak perempuannya. Atsuomi mengamati mereka melalui CCTV. Anak Narumori ini bernama Sakayanagi Arisu. Narumori memperlihatkan ke Sakayanagi tentang anak-anak yang akan membawa masa depan Jepang. Sakayanagi sangat tertarik dengan eksperimen yang menciptakan anak jenius. Walaupun dia itu masih kecil, tapi Sakayanagi itu sangat berpikir dewasa. Sakayanagi mengatakan, apakah mereka bisa mengatakan kalau anak-anak itu adalah jenius karena hasil eksperimen? Karena menurutnya jenius itu berasal dari gen DNA. Selama anak itu punya gen yang bagus, maka anak itu dipastikan akan jadi jenius. Narumori memuji Sakayanagi yang cerdas mirip dengan ibunya. Atsuomi lewat CCTV masih nguping dan tertarik dengan cara pandang Sakayanagi terhadap anak-anak yang ada di White Room. Lalu di sini Sakayanagi secara intens itu melihat ke arah anak yang sangat tenang dan mampu menyelesaikan semua tugasnya. Dan anak yang Sakayanagi lihat itu adalah Ayano Koji. Narumori merasa kasihan dengan Ayano karena saat lahir bukan ayah atau ibunya yang dia lihat, melainkan ruang putih. Sakayanagi yang merasa kalau ayahnya kurang setuju dengan eksperimen dari White Room ini, Sakayanagi mengatakan ke ayahnya kalau dia itu akan membuktikan kalau seorang jenius itu bukanlah dari eksperimen, melainkan jenius itu adalah bawaan dari lahir. Narumori senang dengan ucapan putrinya tersebut. Melihat Ayano Koji yang main catur membuat Sakayanagi ingin mempelajari catur juga mulai dari sini. Jumlah anak-anak di generasi keempat semakin berkurang. Kini hanya tersisa 4 orang aja. Waktu dinyatakan selesai dan anak-anak meletakkan pena mereka. Lembar ujian dikumpulkan untuk dinilai. Ini merupakan akhir dari kurikulum tertulis berisiko tinggi. Di ujian ini akan menentukan apakah anak-anak itu akan mampu mengikuti kurikulum atau enggak. Kalau misalnya mereka itu nggak memenuhi nilai kelulusan, maka akan dinyatakan gagal dan akan putus sekolah atau di-drop-out lah dari White Room. Yuki yang duduk di depan Ayano nampak tubuhnya bergetar. Instruktur mendekatinya dan mendiskualifikasi si Yuki. Di sini di saat Yuki disuruh untuk berdiri, Yuki enggan untuk menurutinya. Yuki malah berlari ke arahnya Ayano untuk meminta bantuannya. Yuki mengatakan kalau dia itu akan melakukan yang terbaik untuk selanjutnya. Ayano dengan dingin menjawab kalau itu mustahil, karena ini adalah batas dari kemampuan Yuki. Nilai Yuki dari tahun ke tahun itu semakin menurun. Dua orang dewasa itu menangkap dan memaksa Yuki untuk keluar. Yuki terus memanggil nama Ayano mengharapkan bantuan darinya. Ayano yang awalnya kelihatan dingin gak peduli menghentikan para instruktur. Ayano mengatakan kalau Yuki selama ujian sikapnya itu aneh. Tapi hasilnya Ayano di sini malah kena pukul oleh instruktur karena si Ayano itu nggak diperbolehkan untuk bicara. Dan setelah diperiksa di sini Yuki mengalami pendarahan, padahal nggak dipukul atau diapain. Yang ternyata di sini Yuki itu mengalami menstruasi, coy. Padahal umur Yuki di sini masih umur 7 tahun, yang dimana itu disebabkan karena Yuki terlalu stres dengan tingkat kesulitan dari kurikulum beta. Walaupun begitu nggak mengubah fakta kalau Yuki harus keluar dari ruangan tersebut. Yuki yang menangis pun dibawa keluar dari sana. 俺はお前を仲間だと思ったことはない。すべての人間は道具でしかない。 Setelah Yuki didiskualifikasi, Yuki tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Di generasi keempat kini hanya tersisa Ayano dan Shiro aja. Mereka berdua meningkatkan keterampilan dan menerapkannya pada banyak ilmu bela diri. 5 tahun lalu Shiro menang dari Ayano sekali 2 kali lah, tapi setelah itu Ayano mampu mengalahkan Shiro. Setelah 2 pertandingan itu entah boxing, karate, jet kandu, Shiro itu hanya mampu menang sekali atau 2 kali dari Ayano, nggak lebih ya. Dan dalam sebuah sparring di sini Shiro bilang ke Ayano ya kalau dia itu ingin keluar dari White Room.
Shiro tahu setelah dia putus sekolah, setidaknya dia itu nggak akan dibunuh oleh para instruktur. Shiro itu ingin mencari kebebasan, melihat dunia luar, mendapatkan teman baru. Shiro mengajak Ayano untuk keluar dari White Room juga, tapi di sini Ayano menolak. Di saat Shiro menyerang, Ayano merasakan tekad yang kuat dari serangannya tersebut. Ketimbang orang dewasa yang setengah matang, Shiro merupakan lawan yang tangguh bagi Ayano. Tapi pada akhirnya Ayano mematahkan serangan Shiro dan memberikannya pukulan bersih. Kekalahan untuk Shiro. Ayano adalah orang yang gak akan kalah kedua kalinya dari orang yang sama. Istilahnya dia itu selalu belajar dari kekalahannya. Dan di pertarungan kedua kalinya atau berikutnya, Ayano itu pasti akan mengungguli musuh yang mengalahkannya itu. Jika musuh mengeluarkan kekuatan sebesar 150, maka Ayano akan mengeluarkan kekuatan sebesar 160. Shiro merasa kalau dirinya itu akan kalah terus selama dia itu masih tinggal di White Room. Shiro pun berkata dia akan keluar duluan. Dia berharap bisa bertemu dengan Ayano lagi, dan itulah perpisahan Ayano dengan Shiro. Dalam benak Ayano masih banyak hal yang dapat dia pelajari di dalam White Room. Rasa intelektualnya itu mengatakan kalau dia itu harus tetap berada di White Room. Ya men, sedih juga ya tentang kisah Ayano dulunya ya. Bapak sama emaknya tuh cuma mentingin dirinya sendiri. Bapaknya tuh haus kekuasaan, emaknya tuh mata duitan. Wah, broken sih. Di sisi lain, kita tuh dapat melihat latar belakang Sakayanagi dan Ayano yang berbeda ya, tentang definisi jenius eksperimen dengan jenius bawaan dari lahir. Setelah baca bagian Sakayanagi ini, gue semakin tertarik untuk melihat mana yang lebih unggul antara Ayano dan Sakayanagi. Itu patut untuk dinantikan ke depannya ya. Yang jadi pertanyaan yang menarik sih Shiro dan Yuki ya, apakah keduanya bakalan dimunculin lagi di timeline utamanya nanti? Menarik sih. Soalnya mereka itu anak ataupun teman yang punya ikatan yang kuat dengan Ayano Koji. Ya mungkin sekian aja video kali ini. Silahkan like dan komen di bawah terkait video ini, dan ditunggu untuk part ketiganya nanti. Semoga kalian bisa enjoy dengan video ini, soalnya kayaknya durasi video ini hampir 30 menitan tuh ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです